Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imrudi Haitami. Di video ini kita akan membahas soal tentang persamaan kuadrat, lebih tepatnya tentang diskriminan. Kita sudah menyiapkan 5 soal dan ini adalah soal nomor pertama. Diketahui persamaan kuadrat berikut. Yang pertama, 4x kuadrat dikurang 13x ditambah 3 sama dengan 0. Di sini ada 4 pernyataan. Yang ditanya adalah persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar real berlainan adalah. Baik, untuk mengetahui akarnya itu apakah memiliki akar yang real, berlainan, apakah real, kembar, apakah imajiner atau tidak nyata atau khayal, kita bisa memanfaatkan diskriminan. Di mana rumus diskriminan itu adalah B kuadrat dikurang 4AC. Nah, kita coba cek pernyataan yang pertama. Di sini B-nya adalah negatif 13. Berarti negatif 13 dikuadratkan dikurang 4 dikali A-nya 4 dikali C. Maka 169 dikurang 48. Hasilnya 121. Artinya diskriminannya lebih dari 0. Nah, diskriminan lebih dari 0 itu berarti akar-akarnya real dan berlainan. Ini masuk ke dalam jawaban, berarti pernyataan 1. Kemudian pernyataan yang kedua, 9x kuadrat ditambah 6x ditambah 2 sama dengan 0. Berarti B kuadrat dikurang 4AC. Kita masukkan angkanya, 6 kuadrat dikurang 4 kali 9 kali 2. Sehingga 36 dikurang 72. Maka hasilnya negatif 36. Nah, ini kedua akarnya karena dia kurang dari 0 maka tidak real atau bisa dibilang imajiner atau khayal, yaitu bahasa-bahasanya. Kalau ini yang pertama tadi kedua akar real dan berlainan atau kedua akar real dan berbeda gitu biasanya bahasanya. Lalu kalau sama dengan 0 itu kembar ya. Kedua akar real dan kembar atau kedua akar real dan sama, itu bahasanya. Selanjutnya kita cek yang pernyataan 3 ya. 3x kuadrat dikurang 4x tambah 1. Kalau kita masukkan ke dalam rumusnya berarti negatif 4 kuadrat dikurang 4 kali 3 kali 1. Maka 16 kurang 12. Karena ini lebih dari 0 maka kedua akar real dan berlainan. Yang nomor 5 kita hitung. Ini juga sama. Kedua akar real dan berlainan. Sehingga jawabannya 1, 3, dan 4. Yang B. Selanjutnya, kedua akar persamaan x kuadrat dikurang 2p, x ditambah p kuadrat dikurang q kuadrat ditambah 2q r dikurang r kuadrat adalah imajiner. Itu yang tadi ya. Imajiner itu yang diskriminannya kurang dari 0. D-nya kurang dari 0. Irasional, rasional, satu imajiner dan satu rasional, satu irasional dan satu rasional. Nah, ini tinggal tambahannya. Tadi kan sudah kita sebutkan bahwa jika diskriminannya lebih dari 0, itu kan real dan berbeda atau berlainan. Nah, rasional dan irasional ini kan bagian dari bilangan real. Karena kalau kita definisikan bilangan real itu kan bilangan yang terdiri dari bilangan rasional dan irasional. Nah, tinggal kita harus bisa membedakan bilangan realnya itu lebih tepatnya bilangan rasional atau irasional gitu. Untuk mengetahui rasional dan irasional, kita bisa lihat nilai diskriminannya. Tentu nilai diskriminannya harus lebih dari 0. Nah, kalau angkanya bisa dikuadratkan, maka dia masuk ke rasional. Kalau tidak bisa dikuadratkan, maka masuk ke irasional. Nah, untuk soal yang ini kita coba cek. A-nya di sini berarti 1, B-nya negatif 2P, yang ini ya. Sisanya berarti C. Iya, kan ingat. Koefisien dari X itu adalah B, berarti negatif 2P. Koefisien dari X kuadrat itu A, sisanya kan C. Ya, ini berarti C-nya. Masukkan ke rumus diskriminan. Diskriminan sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Jadi negatif 2P kuadrat dikurang 4 kali 1 kali P kuadrat dikurang Q kuadrat tambah 2QR dikurang R kuadrat. Sehingga hasilnya 4P kuadrat dikurang 4P kuadrat ditambah 4Q kuadrat dikurang 8QR ditambah 4R kuadrat. Nah, 4P kuadrat dikurang 4P kuadratnya kan 0 ya. Nah, 4Q
kuadrat dikurang 8Qr ditambah 4R kuadrat bisa kita faktorkan, keluarkan 4-nya sehingga jadi Q kuadrat dikurang 2Qr ditambah R kuadrat. Bentuk ini, bentuk aljabar ya, bisa kita ubah jadi 4 dikali Q dikurang R kuadrat. Nah, ini kalau kita jabarkan, ini bentuknya akan sama dengan ini. Ya. Kemudian 4 itu kan 2 kuadrat. Ya. 2 kuadrat dikali Q dikurang R kuadrat, karena sama-sama kuadrat, boleh kita kalikan nih. 2 kali Q, 2 kali negatif R, sehingga 2Q dikurang 2R kuadrat. Ya, boleh tahapannya seperti ini, atau boleh juga dari sini sebetulnya nih. 4Q kuadrat dikurang 8QR ditambah 4R kuadrat itu akan sama dengan ini. 2Q dikurang 2R kuadrat. Ya. Nah, karena di sini bisa dikuadratkan, sehingga akarnya pasti keduanya rasional. Ya. Karena ini ditanyanya kedua akar persamaan, ya berarti kedua akarnya rasional gitu. Karena bisa dikuadratkan, gitu ya. Baik, berikutnya, agar persamaan kuadrat x kuadrat dikurang 4x ditambah a ditambah 3 sama dengan 0 mempunyai akar kembar. Nah, ingat tadi ya, akar kembar itu artinya diskriminannya sama dengan 0. Maka nilai a yang memenuhi adalah, oke, ax kuadrat dikurang 4x ditambah a ditambah 3 sama dengan 0. Berarti di sini a-nya a, b-nya negatif 4, c-nya a ditambah 3. Masukkan ke rumus. B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 0. Ini kenapa sama dengan 0? Karena akarnya kembar ya. Kalau akar kembar itu diskriminannya sama dengan 0. Berarti negatif 4 kuadrat dikurang 4 dikali A. C-nya A tambah 3 berarti dikali A tambah 3. Sehingga kalau kita hitung 16 dikurang 4A kuadrat. Kemudian dikurang 12A. Nah, kita bisa susun persamaan ini menjadi negatif 4A kuadrat dikurang 12A ditambah 16. Dan kita bisa memperkecil karena ini angkanya 4, 12, 16 kan bisa kita bagi ya. Kita bagi dengan negatif 4 misalkan. Sehingga A kuadrat tambah 3A dikurang 4. Nah, tinggal difaktorkan saja. A kuadrat tambah 3A dikurang 4 itu berarti cari berapa kali berapa hasilnya negatif 4. Kalau dijumlah harus jadi 3. Maka kita dapat angkanya A tambah 4 dikali A dikurang 1. Berarti A-nya bisa negatif 4 atau A-nya bisa 1. Oke. Soal berikutnya, persamaan kuadrat P ditambah 3X kuadrat ditambah 2PX ditambah P dikurangi 2 sama dengan 0 mempunyai dua akar real yang sama. Nah, soal nomor 3 bahasanya dua akar real dan kembar gitu ya. Ini dua akar real yang sama. Ini maksudnya sama aja. Diskriminannya itu sama dengan 0. Oke, nilai P yang memenuhi adalah, oke, ini berarti A-nya P tambah 3, B-nya 2P, C-nya P dikurang 2 gitu kan. Masukkan ke rumus diskriminan, yaitu B kuadrat dikurang 4AC. Substitusikan. B-nya 2P berarti jadi 2P kuadrat. Dikurang 4 dikali A, A-nya P tambah 3, C-nya P kurang 2. Sehingga 4P kuadrat dikurang 4 dikali nih. Kaliin dulu yang ini nih. P tambah 3 kali P kurang 2. Cara cepatnya gini. P kali P kuadrat. 3 dikurang 2. 1 P berarti ya. 3 kali negatif 2. Negatif 6. Kalau nggak bisa cara cepat langsung aja kali pelangi ya. Nah berikutnya. Ini kita kalikan negatif 4-nya ke sini. Berarti jadi P 4P kuadrat dikurang 4P kuadrat. Dikurang 4P ditambah 24. Nah, 4P kuadrat dikurang 4P kuadrat kan 0. Sehingga negatif 4P sama dengan negatif 24. Maka P-nya sama dengan negatif 24 per negatif 4. Jawabannya 6. Baik, kita lanjut ke soal nomor terakhir. Persamaan M dikurang 3X kuadrat dikurang 4X ditambah M sama dengan 0 mempunyai dua akar real. Nilai M yang memenuhi adalah, nah, memiliki dua akar real. Dia bahasanya hanya memiliki dua akar real. Artinya bisa aja realnya berlainan, bisa juga realnya kembar gitu. Sehingga diskriminannya itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Ya, ingat nih, coba sambil ditulis. Kan kalau diskriminan lebih dari 0 itu kan mempunyai akar real dan berlainan. Kalau diskriminan sama dengan 0 mempunyai dua akar real dan sama atau kembar.
Nah, ini keterangannya hanya real saja. Sedangkan real itu bisa berlainan, bisa kembar. Maka kita gabung. Diskriminannya, nah kayak gini, lebih besar atau sama dengan 0 gitu ya. Nah, kita lihat dulu di sini berarti A-nya M dikurang 3, B-nya negatif 4, C-nya M. Masukkan ke rumus. B kuadrat dikurang 4AC, substitusikan. Sehingga negatif 4 dikuadratkan, dikurang 4 kali M dikurang 3 dikali M. Sehingga 16 dikurang, ini 4 kali M, kali M berarti negatif 4M kuadrat. Negatif 4 kali negatif 3, 12. Kalikan dengan M berarti 12M. Kalau kita bagi, ini karena 16, 4, 12 ya, bisa kita bagi dengan negatif 4. Sehingga susun posisinya M kuadrat dulu, kemudian dikurang 3M, kemudian dikurang 4. Lebih besar atau sama dengan 0. Ingat ya, di sini dibagi dengan negatif 4. Oke. Nah, berikutnya, M kuadrat dikurang 3M dikurang 4 ya kita faktorkan. Sehingga M dikurang 4 dikali M tambah 1 lebih besar atau sama dengan 0. Kita tentukan dulu pembuat nolnya. Berarti pembuat nolnya M sama dengan 4 atau M sama dengan negatif 1. Jadi kalau di persamaan kuadrat, ini merupakan penyelesaian. Tapi kalau di pertidaksamaan kuadrat, ini kita sebut sebagai pembuat nol. Setelah itu kita buat garis bilangan yang kecil di sebelah kiri, yang besar di sebelah kanan. Nah, di sini kita gunakan bulatan penuh. Ini menandakan bahwa angka negatif 1 dan 4-nya kita bawa. Ya, karena di sini ada sama dengannya. Kalau di soal ini nggak ada sama dengannya, misalkan hanya lebih besar, maka gunakan bulatan kosong. Itu berpengaruh ya. Baik, berikutnya kita cari dari garis bilangan ini posisi angka 0 itu ada di mana? Apakah ada di kiri, di tengah, atau di kanan? Nah, kebetulan di sini kan ada di tengah ya. Kemudian uji ke sini nih. Nah, karena dia 0, kita fokus ke angkanya aja. Ini angka negatif 4 sama 1, berarti negatif 4 kali 1. Negatif, sehingga di sini negatif. Jadi kalau tengahnya negatif, maka kiri kanannya positif. Gitu ya. Ini hasilnya ya. Jadi kalau angka di area sini nih, ini kan ada angka 0, ada angka 1, 2, 3. Kalau disubstitusikan, itu hasilnya semua pasti negatif. Ya. Sedangkan di kiri ada angka negatif 2, negatif 3. Coba deh, kalau disubstitusikan pasti hasilnya positif. Termasuk yang di sebelah kanan, yaitu 5, 6, 7. Kalau disubstitusikan, itu hasilnya pasti positif. Nah, setelah kita menentukan areanya, mana area positif, mana area negatif. Ingat, negatif itu kan kurang dari 0. Kalau positif itu lebih dari 0. Nah, ini kan lebih dari 0 yang ditanya ya. Lebih dari atau sama dengan 0. Maka yang kita ambil yang positif. Sehingga himpunan penyelesaiannya dari negatif 1 ke kiri atau dari 4 ke kanan. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk pertidaksamaannya seperti ini. M kurang dari atau sama dengan negatif 1 atau M lebih besar atau sama dengan 4. Maka jawabannya yang D. Oke. Sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.